Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Marul Ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Asy-Syura, surah 42 ayat 45 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan kepadanya tertunduk akibat kehinaan. Mereka melihat dengan pandangan sembunyi-sembunyi. Dan orang-orang yang beriman telah berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim berada dalam azab yang kekal, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya suatu jalan apapun. Setelah ayat yang sebelumnya menjelaskan bahwa mereka pasti akan
melihat siksa. Ayat 45 ini menjelaskan kedekatan posisi mereka dari siksa yang mereka hadapi itu. Allah menyatakan, dan engkau, siapapun engkau yang hadir di tempat itu, akan melihat juga mereka, orang-orang zalim itu, dihadapkan dari waktu ke waktu, yakni para malaikat. Para malaikat menghadapkan mereka ke neraka, tempat penyiksaan. Dan ketika itu mereka tertunduk akibat kehinaan. Dan terus-menerus mereka melihat dengan pandangan sembunyi-sembunyi, yakni mencuri pandangan karena takut akan siksa yang segera akan menimpanya. Dan orang-orang yang beriman yang telah pasti akan berkata ketika mereka melihat keadaan mereka itu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang rugi serta mantap dan sempurna kerugiannya ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengan pengingkaran mereka, penolakan mereka terhadap dakwah Rasul. Dan mereka juga amat rugi karena kehilangan keluarga mereka yang beriman. Mereka tidak akan pernah berkumpul dengan keluarga mereka yang telah beriman pada Allah dan pada Rasul-Nya. Atau yang durhaka dan tersiksa juga, tapi di tingkat neraka yang lain dan tidak dapat membantu. Kerugian itu pasti mereka akan rasakan pada hari kiamat nanti, pada kehidupan akhirat nanti. Setelah menegaskan hakikat di atas, kepada semua pihak diingatkan bahwa ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim yang terus-menerus dengan kezalimannya berada pada azab yang kekal, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung, penolong-penolong seperti yang tadinya mereka harapkan dari Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Apakah berupa patung-patung yang mereka buat sendiri yang kemudian mereka sembah, ataupun sesuatu yang tidak tampak tapi mereka tuhankan dia. Mereka anggap sebagai sebuah kekuatan yang mampu untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Mereka tidak mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka dari siksa tersebut selain Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Tetapi Allah telah menerapkan tidak akan membantu orang-orang zalim dan yang telah disesatkan oleh Allah akibat kebejatan mereka sendiri. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya akibat kesesatan itu suatu jalan apapun untuk memperoleh petunjuk. Dan tentu siapa yang tidak memperoleh petunjuk tidak juga memperoleh keselamatan dalam kehidupan akhirat nanti. Firman Allah, yang duruna min tarfin khafi, melihat dengan pandangan sembunyi-sembunyi, menggambarkan keadaan hina, takut menghadapi berbagai siksaan,
Mereka takut kepada siksa, tapi dalam saat yang sama takut juga terlengah sehingga siksa menimpanya secara tiba-tiba tanpa dapat berusaha untuk menghindarinya. Keadaannya ketika itu serupa dengan seseorang yang menanti pukulan. Dia sangat takut sambil menanti jatuhnya pukulan itu. Atau seperti seorang yang dikejar oleh musuh. Dia berlari secepat mungkin dan dari waktu ke waktu dia menoleh ke belakang, terdorong oleh rasa ingin tahu untuk melihat musuh yang mengejarnya itu. Ucapan orang-orang beriman di atas, di samping untuk menggambarkan kesyukuran mereka karena terhindar dari siksa neraka, juga sebagai tambahan kecaman terhadap orang-orang yang zalim itu dari segala hal yang mengkhawatirkan kamu. Dan tiada pula bagi kamu kemampuan untuk mengingkarinya terhadap dosa-dosa yang telah kamu kerjakan, karena para malaikat telah mencatat seluruh aktivitas kamu. Anggota badan kamu pun menjadi saksi terhadap diri kamu, dan kamu sendiri akhirnya mengakui dosa-dosa kamu. Di saat itu, lisan kita dikunci dan seluruh anggota badan kita masing-masing akan berkata, memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Di dalam surah Yasin, bagaimana yang sudah sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mulut kita dikunci, tangan kita, anggota badan yang lain kemudian berkata, memberikan kesaksian sebagaimana anggota badan itu telah digunakan oleh kita untuk melakukan apapun. Mereka akan memberikan kesaksian yang benar, bukan kesaksian bagaimana kesaksian seseorang yang dihadirkan di depan majelis sidang pengadilan. Kadang saksi itu akan memberikan kesaksian yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia lakukan, yang telah dia lihat, yang telah dia dengar, sesuai dengan sumpah yang telah dia ucapkan di depan majelis hakim. Tetapi tidak sedikit kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi, sekalipun dia sudah disumpah, tetapi kesaksian itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang telah dia perbuat. Karena dia punya motivasi tertentu terhadap terdakwa yang telah dihadirkan di depan majelis hakim pengadilan itu. Tetapi anggota badan kita akan memberikan kesaksian yang benar-benar sesuai dengan apa yang telah kita lakukan selama kita di dunia ini. Ayat di atas menggunakan kata Rabbikum, Tuhan pemelihara kamu, ketika mengajak manusia untuk memenuhi seruan Allah. Ini mengisyaratkan bahwa seruannya itu adalah seruan Tuhan pemelihara, pembimbing, dan yang selama ini selalu berbuat baik kepada kamu. Jika demikian, sungguh wajar seruan itu diperkenankan. Huruf lam yang menyertai kata lirabbikum berfungsi menguatkan keterikatan seruan itu kepada Allah. Huruf lam semacam ini dinamai oleh para pakar bahasa sebagai lam tabligh atau lam tabyin untuk memperkuat apa yang ada pada kalimat itu. Firman Allah,
La maradda lahu minallah, tiada pembatalan baginya dari Allah. Dipahami dalam arti tidak ada keraguan atasnya. Serupa dengan yang berulang-ulang dinyatakan Allah tentang keniscayaan kiamat yang tidak dapat dielakkan. Kiamat pasti datang, kematian pun akan datang. Karena kematian pada hakikatnya juga merupakan kiamat kecil bagi setiap orang. Yang tidak ada seorang pun tahu kapan kematian itu akan datang, juga kapan kiamat itu akan terjadi. Ayat berikutnya insya Allah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Dan insya Allah Jumat yang akan datang sudah masuk bulan Ramadan, sehingga nanti di hari Jumat pagi akan diisi oleh kawan-kawan yang lain selama bulan Ramadan. Mungkin saya hanya kebagian mengisi Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Semoga Allah masih memberikan sehat dan umur panjang pada kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah bisa mendapatkan bulan Ramadan yang telah dinantikan oleh seluruh umat Islam, sehingga kita bisa menggunakan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, sehingga benar-benar ketika kita ajal menyebut kita, keimanan kita, ketakwaan kita berada pada puncak keimanan yang terbaik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wal dhair. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.